Perkenalkan, nama saya Dina Kurnia dengan NIM 21631018. Ini adalah tugas saya dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu Business Plan yang berjudul Potato Crispy. Pertama yaitu deskripsi usaha. Kentang goreng atau potato crispy adalah hidangan yang dibuat dari potongan-potongan kentang yang digoreng dalam minyak goreng panas. Di dalam menu rumah makan, kentang goreng yang dipotong-potong panjang dan digoreng di dalam keadaan terendam dalam minyak panas disebut French fries. Makanan ini berasal dari negara Belgia dan Prancis. Kentang goreng bisa dimakan begitu saja sebagai makanan ringan atau sebagai makanan pelengkap hidangan utama seperti bistik, hamburger, fries, dan chips, dan currywurst. Di Britania Raya dan negara-negara persemakmuran, kentang goreng yang mirip French fries disebut chips. Di Amerika Utara, istilah chips berarti keripik kentang atau potato chips. Sedangkan di Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, chips bisa berarti kentang goreng atau keripik kentang. Kedua yaitu visi dan misi saya dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama, visi. Visi saya yaitu menjadikan perusahaan kuliner yang lebih memperhatikan nilai gizi para konsumen. Yang kedua, misi. Misi saya yaitu menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisan. Kedua, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan yang sehat dan bergizi. Ketiga, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Yang ketiga yaitu model usaha yang akan saya jalankan. Pertama, dengan menjualkan jajanan saya di rumah dan menggunakan metode face-to-face, membeli dan melayani secara langsung. Ketiga, menitipkan jualan saya ke supermarket agar lebih banyak lagi orang yang bisa membeli produk saya tanpa harus jauh-jauh datang ke rumah. Yang keempat yaitu mempromosikan jualan saya di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dengan cara pesan antar. Yang keempat yaitu mendaftarkan produk saya ke marketplace seperti Lazada dan Shopee. Ada potensi bisnis. Potato crispy menjadi makanan yang banyak disukai di aneka jenis golongan usia. Kandungan gizi yang tinggi membuat banyak kalangan memilih kentang goreng sebagai menu makanan. Kentang goreng juga sangat nikmat bila disajikan sebagai menu cemilan, ditambah dengan saus cocolan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua dapat mengonsumsinya, sehingga usaha kentang goreng sangat mudah dalam mencari konsumen. Bagi calon pengusaha tidak perlu risau dalam mencari konsumen karena semua kalangan menyukai kentang goreng. Yaitu analisis SWOT. Pertama, strength. Dalam strength ada beberapa yaitu bahan bakunya mudah ditemukan, cita rasa yang mudah diterima, menggunakan bahan dan proses yang berkualitas. Yang kedua yaitu weakness. Tidak tahan lama dan mudah basi, modal cukup kecil. Yang ketiga, opportunities, banyak disukai di berbagai kalangan. Yang empat yaitu treats, selera konsumen variatif, munculnya pesaing baru, ada jenis makanan yang sama. 6 yaitu strategi promosi. Promosi yang akan saya lakukan yaitu dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan juga pada marketplace seperti Lazada dan Shopee. Pada penjualan pertama, saya akan menyediakan diskon atau potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik pada produk saya. Membuat potato crispy ada bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama, bahan untuk membuat potato crispy, yaitu kentang, air, tepung terigu serbaguna, garam halus, minyak goreng. Yang kedua, bahan-bahan untuk membuat saus. Pertama, cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang putih, jahe, kunyit, air jeruk nipis, gula, air, garam, tepung maizena. Selanjutnya yaitu cara membuat.
kentang goreng. 1. Kupas kentang lalu potong bentuk persegi panjang, kemudian cuci dalam air bersih. Sekitar 4-5 kali proses sampai air cucian kentang terlihat bening. Ini dilakukan untuk menghilangkan getah kentang karena getah kentang inilah yang menyebabkan kentang mudah lembek serta saat digoreng. Yang kedua yaitu siapkan rebusan air. Rebus kentang yang sudah dicuci kurang lebih 1 menit lalu tiriskan. Yang ketiga, selagi masih panas, taburi kentang dengan tepung terigu dan perisa makanan atau garam sesuai dengan selera. Yang keempat yaitu ratakan dengan cara diaduk perlahan agar tepung menyelimuti seluruh kentang. Yang kelima, simpan di dalam kulkas atau lemari pendingin selama 1 jam atau lebih sampai akan digoreng. Yang keenam yaitu panaskan minyak goreng hingga benar-benar panas. Goreng kentang hingga bagian seluruh kentang terendam minyak. Gunakan api sedang, bolak-balik kentang sampai matang dan berwarna kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Selanjutnya yaitu cara membuat saus. Yang pertama, campurkan gula, garam, cabai merah, cabai rawit, jahe, kunyit, dan bawang putih dengan air. Rebus hingga mendidih. Yang kedua yaitu kecilkan api, masukkan tomat yang sudah halus dan perasan jeruk nipis ke dalam rebusan tadi. Yang ketiga yaitu tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan dengan air, aduk sampai rata, diamkan sampai matang. Yang keempat yaitu jika sudah matang, angkat dan tuang saus ke dalam wadah. Saus siap dinikmati. Yaitu biaya. Penentuan harga produksi yaitu biaya baku sebesar Rp328.600, biaya penolong sebesar Rp150.000, total biaya produksi yaitu Rp478.600. Biaya cetak laporan itu sebesar Rp6.000, biaya admin sebesar Rp8.000, total biaya operasional yaitu Rp14.000. Harga pokok produksi potato crispy adalah Rp478.000 ditambah Rp14.000 dibagi 400 sama dengan Rp1.230. Jadi penentuan harga jual harga pokok produksi potato crispy adalah Rp478.000 dikurang laba yang saya harapkan sebesar Rp3.770, maka perbungkusnya dijual dengan seharga Rp5.000.